Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang metodologi spiritual. Kenapa mesti kita urai dengan sudut pandang ilmiah? Karena dengan begitu akan mempertemukan seluruh sudut pandang secara objektif, jadi tidak membawa identitas agama tertentu, aliran, golongan, versi atau subjektivitas. Kenapa kok kami sebut sebagai teknologi atau metodologi, padahal yang kita urai ada di alam metafisika atau spiritual? Karena logikanya begini, jika ada dua orang yang jaraknya ini melebihi batas kemampuan manual untuk komunikasi, maka tentunya dua orang ini membutuhkan alat teknologi yang pada saat zaman ini bisa menggunakan handphone. Artinya apa? Ketika melebihi batas kemampuan manualnya manusia, nah contohlah misalkan batas kemampuan komunikasi manusia secara manual itu jarak misalkan 200 meter misalkan, teriak gitu, woi, batasnya bisa 200 meter. Berarti melebihi 200 meter itu mesti pakai alat atau mesti pakai teknologi. Taruhlah di sini misalkan jarak 3 kilo, maka pasti dia butuh alat namanya handphone. Kalau nggak pakai handphone nggak bisa komunikasi, kan nyatanya demikian. Nah, seperti ini. Apalagi yang 3 meter ini berubah menjadi 10 kilo, 100 kilo atau 1000 kilo, maka pastinya mutlak kita membutuhkan alat teknologi yang dalam hal ini supportnya adalah lewat handphone. Itu padahal jaraknya ada di dimensi yang sama, yaitu horizontal. Bayangkan antara Tuhan yang maha mutlak dengan manusia yang relatif. Bagaimana bisa ada hubungan atau koneksi atau komunikasi yang jaraknya bukan lagi horizontal, yang dibatasi 3 kilo, 10 kilo, 100 kilo atau 1000 kilo. Ini sudah dimensional. Jangan terkecoh, walaupun ada di dalam firman, aku berhampir daripadamu ketimbang urat leher, tapi gelombangnya beda, dimensinya beda, maka nggak mungkin akan bisa nyambung. Contohnya lagi misalkan fa'inna matuwalu fasama wajhullah, di mana kemana setelah wajah Allah. Tapi kalau gelombangnya pakai gelombang jasmani juga nggak akan pernah ketemu maksud firman itu. Itu ayatnya dimensional. Maka, coba perhatikan di sini. Syarat sebuah pemakaian teknologi handphone adalah 1, baterainya support. Kalau baterainya nggak ada isinya, maka nggak bisa dipakai telepon. Kemudian yang kedua adalah mesti punya nomor HP tujuan yang pasti. Kalau A mau menghubungi si B, berarti mesti punya kontaknya, nomor HP-nya. Jika misalkan nomor HP-nya selisih 1 digit saja, misalkan belakangnya misalkan 7, keliru nulisnya 6 angkanya, padahal selisihnya 1 digit dan angka yang mendekati, itu juga nggak mungkin bisa ketemu. Berarti nomor HP tujuan itu mesti betul-betul terjamin kepastiannya. Kemudian yang ketiga adalah tahu cara memakai HP-nya. Misalkan HP ini, misalkan ini HP, kelok misalkan, kekunci, tentu nggak bisa dipakai. Atau misalkan mohon maaf orang sepuh kemudian nggak tahu cara pakai HP yang touchscreen seperti ini, tentu nggak tahu cara makainya. Kemudian sinyalnya dijamin support, artinya sinyal itu terjamin bahwa ujung sana sampai ujung sini itu mesti nyambung sinyalnya. Maka jika prinsip rumus teknologi itu terjadi, jika menggunakan rangkaian metodologinya, maka komunikasi handphone antara
dua jarak yang jaraknya 3 kilo, 10 kilo, 100 kilo, 1000 kilo itu bisa terjadi. Nah, demikian halnya serupa dengan HP, kita dengan Allah Ta'ala ini pun yang jaraknya tak terhingga mesti menggunakan alat dan teknologinya. Hanya saja upgrade. Kalau tadi kan analog untuk HP di zaman kita ada baterai dan sebagainya. Untuk masuk ke dimensi mutlaknya Tuhan berarti HP baterainya pun harus limit mutlak baterainya. Kemudian harus tahu nomor HP atau alamat tujuan atau kiblat titik fokus daripada Allah Ta'ala. Itu masih jelas. Gak mungkin kita menembak sasaran tapi dengan mengandalkan angan-angan, kan gak mungkin. Yang namanya semua yang bernama di dunia ini pasti ada titik fokusnya. Artinya untuk menuju Allah pasti ada kiblatnya, pasti ada sasarannya, titik tembaknya begitu. Kemudian tahu memakai HP-nya atau tahu kaifiatnya. Kemudian signal dijamin support. Nah, signal ini sebagaimana kami sampaikan di episode sebelumnya bahwa signal itu ada pada frekuensi Rasulullah. Nah, Rasulullah itu misalkan Rasulullah itu dulu menempati wadah misalkan berupa gelas ini, atau analoginya misalkan ada pada Nabi Muhammad zahirnya. Isinya itulah yang disebut Rasulullah. Zahirnya Nabi Muhammad. Nah, jika masa kontraknya gelas ini habis ya, misalkan dipindah ke mangkok, airnya walaupun dipindah, bentuknya sudah berubah mangkok, airnya tetap sama. Pelan-pelan ya. Dulu Rasulullah di zaman 1400 tahun yang lalu wujudnya adalah serupa dengan wujud wadahnya jasmaninya, yaitu wadah daripada Nabi Muhammad. Di zaman berikutnya maka isinya waris kepada wadah mangkok ini, atau dalam hadisnya adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris ilmu Rasulullah selanjutnya adalah berupa wadah mangkok ini. Demikian juga jika masa kontraknya mangkok ini habis dipindah ke botol, maka bentuknya pun akan menyerupai botol. In prinsip airnya tetap sama. Maka itulah yang dimaksud dengan signal. Dari ujung sini sampai ujung sini itu mesti nyambung. Dari Rasulullah yang ada di zaman 1400 tahun yang lalu dengan Rasulullah yang ada di zaman ini mesti nyambung. Signalnya itu mesti nyambung antara signal kita yang di sini dengan signalnya Allah yang melalui frekuensi Rasulullah, itu mesti sama. Makanya mesti ada teknik menyamakan gelombang, frekuensi, resonansi, vibrasi dan sebagainya. Karena kita berhubungan dengan dimensi yang maha mutlak, maka kami sampaikan lagi, kami ulang-ulang karena ini hal yang penting. Tidak bisa kita lakukan munajat itu dengan mengandalkan alam panca indera sadar manusia. Itu sudah nggak mungkin, atau zong. Sudah nggak mungkin. Kita mengandalkan kesadaran akal manusia itu sudah nggak mungkin. Karena Nabi Allah sendiri sudah memberikan batasan hadis qudsi bahwa hanya roh alat munajat kepadaku. Artinya manusia mesti sampai kepada gelombang rohnya. Mesti bisa ketemu gelombang rohnya. Baru di sini manusia berpeluang munajat kepada Allah Ta'ala. Kalau selama masih ada di tubuh fisik yang itu dilengkapi dengan fasilitas akal dan panca indera, itu sudah nggak mungkin bisa ada koneksi dengan Allah Ta'ala. Baru di sini masih gelombang roh atau gelombang ultrasadar atau ultrasonor beradaptasi naik dibimbing oleh guru cahaya atau Rasulullah atau mursyid, maka gridnya, gelombangnya, frekuensinya, dimensinya akan naik sampai dengan beradaptasi dengan ma'rifatullah. Yang itu adalah ada pada sumbu resultante, jadi bukan di sumbu X atau Y seperti yang biasa kita sampaikan. Bahwa disinilah ada gelombang yang menuju
Allah Ta'ala, yaitu pada ordinat zero yang tidak lagi condong pada sisi jasmaninya akan menjadi fasik, dan juga sisi rohaninya akan menjadi sindik. Demikian, mudah-mudahan menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.